Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fauziah Kusmawati dengan NIM 202111236. Ingin menyampaikan review book saya yang berjudul Pengantar Sosiologi Hukum, penulis Yasmil Anwar dan Adang, penerbit PT Grasindo, terbit tahun 2013, cetakan ketiga Agustus 2013, jumlah halaman 249. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi perkembangan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Pendekatan sosiologi terhadap hukum. Di sini terdapat 3 pilihan cara dalam hukum, yaitu kita dapat menggunakan 3 metode, yaitu metode idealis, metode normatif, dan metode sosiologis. Ketiga metode ini mendapatkan ruang gerak yang cukup kritis dalam pengkajian hukum dewasa ini. Dengan menjelajahi masing-masing metode ini melalui kajian normatif atau dogmatis, di mana kajian ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kajian ini bersifat preskriptif. Kemudian kajian filosofis, metode transendental, di mana kajian ini lebih menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Selanjutnya, terdapat juga pengembangan filsafat hukum mencakup antologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, epistemologi hukum, teologi hukum, ajaran ilmu, dan logika hukum. Dan yang terakhir yaitu kajian empiris. Kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial kultur, dan kajian ini bersifat deskriptif. Sosiologi hukum. Dalam bab ini dijelaskan tentang sosiologi hukum. Apakah sosiologi hukum itu? Sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai cabang kajian Sosiologi banyak memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu tersendiri, melainkan kaidah-kaidah positif dan fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kondisi modernitas analisis sosiologi terhadap hukum. Pada bab ini menjelaskan tentang diskursus modernitas, sebuah kajian filosofis modernisme. Ini dalam satu sisi seperti yang dikatakan Bertrand Russell, ditandai dengan runtuhnya kekuasaan gereja dan bangkitnya otoritas sains. Berbagai macam problem dan krisis global yang serius pada zaman sekarang adalah kompleks dan multidimensional. Selanjutnya, analisis sosiologi hukum terhadap kejahatan dalam undang-undang. Pada bab ini dapat kita pelajari bahwa para ahli hukum hanya memberikan pengertian kejahatan secara yuridis belaka, bahwa kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Maka dari itu, tidak dapat dikatakan bahwa sosiologi berada di atas segala-galanya, karena apa yang telah dilakukan oleh para ahli sosiologi untuk memahami hukum secara realistik tetap tidak dapat menutupi kegagalan untuk menjelaskan ciri khas hukum yang patut dicatat bahwa realitas hukum terletak dalam realitas. Selanjutnya, kelebihan buku ini adalah pembahasannya luas dan buku ini cocok untuk para mahasiswa di prodi hukum karena pembahasannya juga masuk pada ilmu-ilmu pengetahuan dalam masyarakat terutama beserta hukum-hukumnya. Juga terdapat pendapat beberapa tokoh juga yang dapat kita pelajari satu persatu. Dan kekurangannya buku ini masih terdapat kata-kata yang sulit dipahami. Sekian dari saya. Bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.